Shame on you, UN women. 发言中完全表达你的不同。 Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun menegur Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan dalam rapat Dewan Keamanan pada Rabu kemarin. Teguran itu diberikan karena Erdan dianggap tidak sopan terhadap perempuan. Awalnya, Erdan menyampaikan pidatonya di Dewan Keamanan PBB. Namun, ia justru memaki bahkan menyudutkan para pengarah lembaga tersebut. Penyebabnya karena para pejabat dan badan-badan PBB menyebut korban Israel sebagai catatan kaki belaka. Erdan lantas menyindir United Nations Women yang terkesan bungkam ketika melihat Hamas memperlakukan perempuan semena-mena. Namun belum selesai berbicara, Erdan langsung dibungkam oleh Zhang Jun yang memimpin pertemuan tersebut. Ia mengingatkan perwakilan Israel untuk menunjukkan rasa hormat terhadap delegasi rapat. Setelah ditegur, Erdan akhirnya memilih untuk mengakhiri pidatonya dalam forum tersebut. Sebagai informasi, Cina menjadi ketua Dewan Keamanan PBB untuk bulan ini. Di rapat tersebut, mereka mengundang United Nations Women yang diwakili Direktur Eksekutif Sima Sami Bahous. Beijing juga menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam pendudukan Israel di Gaza. Shame on you, UN women. Shame on you. Is UN women not charged with ensuring that, I quote from their website, all women and girls. 尊敬的以色列代表，我想提醒你，你可以在发言中完全表达你的不同意见，但请对会议所邀请的同胞人保持起码的尊重，这是安理会的一贯的惯例，也是大家都应该遵守的规则。我提醒你注意。 我请你继续发言。Thank you, President. Pasukan Israel dan militan Hamas telah memulai gencatan senjata pada Jumat 24 November pagi. Seluruh aktivitas militer dihentikan untuk sementara waktu dan para sandera akan dibebaskan. Mantan Marinir Amerika Serikat Scott Reiter menilai gencatan senjata merupakan kemenangan besar bagi Hamas. Reiter mencatat bahwa Israel sebenarnya tak pernah menyetujui gencatan senjata dalam kondisi apapun, sebab hal itu dianggap sebagai simbol menyerah terhadap Hamas. Bagi Israel, gencatan senjata hanya akan memberi waktu bagi Hamas untuk istirahat kemudian mengumpulkan kekuatan kembali. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan utama Israel yang ingin menghancurkan militan tersebut dari Gaza. Namun pada akhirnya Israel luluh setelah mengikuti perundingan yang ditengahi oleh Qatar. Senada dengan Reiter, pemimpin senior Hamas Ismail Haniyeh juga menganggap gencatan senjata adalah kemenangan politik. Menurutnya, Israel gagal mencapai tujuannya di Gaza karena selama ini hanya menargetkan warga sipil. Adapun gencatan senjata ini akan berlaku selama 4 hari mulai Jumat hingga Senin pekan depan. Hamas akan membebaskan 50 perempuan dan anak-anak yang disandra sejak 7 Oktober. Sementara Israel akan membebaskan 150 perempuan dan anak-anak Palestina. Ribuan warga Palestina mulai meninggalkan kota Khan Yunis di Gaza Selatan pada Jumat 24 November. Mereka berjalan menuju rumah mereka di Gaza Utara setelah gencatan senjata resmi diberlakukan. Dilansir Al Jazeera, warga meninggalkan pos pengungsian sambil membawa barang-barang pribadi. Sebagian warga yang beruntung bisa pulang ke rumah dengan menaiki mobil, sepeda motor, atau delman. Sementara tak sedikit pula para pengungsi yang memilih untuk berjalan kaki. Adapun gencatan senjata ini akan berlaku selama 4 hari mulai Jumat hingga Senin pekan depan. Seluruh aktivitas militer akan dihentikan baik dari Israel maupun militan Hamas. Dalam kurun waktu tersebut, Hamas akan membebaskan 50 perempuan dan anak-anak yang disandra sejak 7 Oktober. Sementara Israel akan membebaskan 150 perempuan dan anak-anak Palestina. Kesepakatan ini merupakan hal yang paling dinanti oleh negara-negara di seluruh dunia. Sebab Israel sebelumnya bersikukuh menolak gencatan senjata dengan alasan dianggap sebagai simbol menyerah terhadap Hamas.
Tentara Israel melarang warga Palestina yang sedang mengungsi untuk pulang ke Gaza Utara selama gencatan senjata diperlakukan. Sebab Israel menilai perang belum berakhir dan jeda kemanusiaan hanya bersifat sementara. Dilansir Anadolu Agency, tentara Israel menjatuhkan selebaran di wilayah selatan Gaza pada Jumat pagi, termasuk kota Rafah. Selebaran itu berisi imbauan agar para pengungsi tidak kembali ke rumah pada sore hari. Israel memperingatkan bahwa Gaza Utara merupakan zona perang yang masih berbahaya untuk ditinggali. Setelah gencatan senjata berakhir, wilayah tersebut kemungkinan akan kembali menjadi sasaran serangan. Israel kemudian mengatakan bahwa nasib warga Gaza berada di tangan mereka sendiri. Sebelumnya, ribuan warga Palestina berbondong-bondong meninggalkan kamp pengungsian di kota Khan Yunis, Gaza Selatan. Mereka pulang ke Gaza Utara untuk melihat rumah-rumah yang selama ini ditinggalkan. Perpindahan ini terjadi setelah Israel dan Hamas resmi memberlakukan gencatan senjata pada Jumat pagi waktu setempat. Sejumlah pengunjung di Resort Eilat, Israel Selatan mendadak panik pada Jumat 24 November siang. Pasalnya, sirine peringatan serangan udara mendadak berbunyi. Sempat muncul dugaan bahwa kota Eilat kembali diserang oleh rudal dari Yaman. Dalam video yang beredar, sejumlah pengunjung tampak berlarian sambil melihat ke arah langit. Mereka ingin memastikan apakah benar ada rudal yang menargetkan kota Eilat. Beberapa saat kemudian, militer Israel mengumumkan bahwa sirine yang berbunyi adalah alarm palsu. Pihaknya memastikan tidak ada ancaman rudal dari Yaman dan situasi di kota Eilat tetap aman. Sebelumnya, militan Houthi di Yaman telah berulang kali meluncurkan serangan ke kota Eilat di selatan Israel. Selain rudal jarak jauh, militan tersebut juga mengerahkan pesawat tak berawak atau drone. Namun, sistem pertahanan udara Israel berhasil mencegat beberapa di antaranya. Sisanya ditembak jatuh oleh kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Militan Houthi sendiri telah menyatakan bergabung dalam perang Israel-Hamas sejak awal November. Kelompok tersebut berusaha membela Hamas dengan membantu memerangi pasukan Israel. Tentara Israel dilaporkan menembaki penduduk Gaza Palestina di Jalan Salah al-Din pada Jumat 24 November pagi. Penembakan ini terjadi hanya berselang 1 jam setelah gencatan senjata diberlakukan. Koresponden Al-Mayadin melaporkan bahwa tank-tank Israel masih berada di dalam kota. Bahkan penduduk setempat melihat tentara Israel menangkap sejumlah pemuda dan melepaskan tembakan. Mereka yang menjadi korban adalah sekelompok orang yang mencoba mencapai Beit Hanon. Tentara Israel juga melarang seorang ibu di daerah Salah al-Din untuk berziarah ke makam putranya. Sederet laporan tersebut mengindikasikan bahwa tentara Israel diduga melanggar kesepakatan gencatan senjata. Diketahui dalam kesepakatan tersebut seluruh aktivitas militer wajib dihentikan. Gencatan senjata selama 4 hari juga memberi kesempatan bagi kedua pihak yang sedang berkonflik untuk bertukar sandera. Hamas disebut akan membebaskan 50 perempuan dan anak-anak yang disandera sejak 7 Oktober. Sementara Israel akan membebaskan 150 perempuan dan anak-anak Palestina. Tentara Israel menembaki warga Palestina yang nekat pulang ke rumah mereka di Gaza Utara. Penembakan ini terjadi setelah gencatan senjata diperlakukan pada Jumat 24 November pagi. Akibatnya, 2 warga sipil tewas dan 11 lainnya terluka. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki penembakan yang dilakukan tentara terhadap warga sipil. Menurut surat kabar The Times of Israel, beberapa orang berusaha meninggalkan wilayah Gaza Selatan pada Jumat siang. Namun, tentara Israel disebut hanya menggunakan cara-cara pembubaran kerusuhan untuk mencegah warga pergi. Saat ini, jumlah warga yang terluka akibat penembakan itu meningkat menjadi 15 orang. Seluruhnya telah dibawa ke rumah sakit di Deir al-Balah, Gaza Tengah, untuk menjalani perawatan. Sebelumnya, tentara Israel menyebarkan selebaran di wilayah Gaza Selatan termasuk kota Rafah. Selebaran itu berisi imbauan agar para pengungsi tidak kembali ke rumah mereka pada sore hari. Israel memperingatkan bahwa Gaza Utara merupakan zona perang yang masih berbahaya untuk ditinggali.
Setelah gencatan senjata berakhir, wilayah tersebut kemungkinan akan kembali menjadi target serangan. Israel kemudian mengatakan bahwa nasib warga Gaza berada di tangan mereka sendiri. Militer Israel menuduh Hamas melanggar gencatan senjata hanya berselang 15 menit setelah dimulai. Tuduhan ini menyusul adanya serangan roket di wilayah Israel Selatan pada Jumat 24 November pagi. Sirene roket terdengar di kota Kisufim dan Ein Haslosha tak lama setelah gencatan senjata dimulai. Militer Israel mendeteksi ada sebuah roket yang mencoba menargetkan wilayah tersebut. Namun, sistem pertahanan udara berhasil mencegatnya sebelum mencapai sasaran. Hingga saat ini belum jelas kelompok mana yang menembakkan roket tersebut, dan Hamas juga belum berkomentar. Seperti diketahui, gencatan senjata di Gaza dimulai pada Jumat 24 November pukul 7 pagi waktu setempat. Israel dan Hamas sepakat untuk menghentikan serangan dan melakukan pertukaran sandera. Namun, koresponden Al-Mayadin melaporkan bahwa tentara Israel masih menembaki warga di sekitar Salah al-Din. Bahkan, tank-tank Zionis juga belum meninggalkan lokasi tersebut. Di lokasi terpisah, 2 warga Palestina dilaporkan tewas setelah ditembak tentara Israel. Korban bersama para pengungsi lainnya diketahui hendak pulang ke Gaza Utara setelah gencatan senjata dimulai. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan Hamas di Gaza adalah jeda singkat. Setelah itu, Israel akan kembali beroperasi dengan kekuatan militer penuh. Hal itu disampaikan Gallant kepada mitranya dari Italia yang sedang berkunjung ke Tel Aviv pada Jumat 24 November. Menurutnya, Israel tak akan pernah berhenti melakukan operasi militer di Gaza sampai tujuannya tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah melenyapkan Hamas dan memulangkan sandera dari Gaza ke Israel. Gallant menyebut penyanderaan terhadap 240 orang adalah sesuatu yang tidak dapat diterima olehnya. Sebagai informasi, gencatan senjata di Gaza dimulai pada Jumat 24 November pukul 7 pagi waktu setempat. Israel dan Hamas sepakat untuk menghentikan serangan dan melakukan pertukaran sandera. Namun, koresponden Al-Mayadin melaporkan bahwa tentara Israel masih menembaki warga di sekitar Salah al-Din. Bahkan, tank-tank Zionis juga belum meninggalkan lokasi tersebut. Di lokasi terpisah, 2 warga Palestina dilaporkan tewas setelah ditembak tentara Israel. Korban bersama para pengungsi lainnya diketahui hendak pulang ke Gaza Utara setelah gencatan senjata dimulai.